Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tepian ilmu yang saya cintai, pada video ini saya akan membahas tentang isim maksur, yaitu isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Mari kita ikuti video ini sampai selesai. Mari kita mulai dengan takrifnya atau definisinya. Isim maksur wal ismul mu'rab alladhi yantahi bi alifil lazimati maftuha ma qablaha. Jadi isim maksur adalah isim mu'rab yang diakhiri dengan alif lazimah dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Contohnya adalah salwa, dunya. Yang dimaksud dengan alif lazimah adalah alif yang berada di akhir kalimat dan merupakan bagian dari kalimat tersebut. Kadang alif lazimah ditulis seperti ini, seperti huruf ya. Yang seperti ini disebut dengan alif maksurah. Namun kadang ditulis dalam bentuk alif yang tegak seperti ini. Nah, alif yang tegak seperti ini disebut dengan alif tawilah. Sekarang persyaratan isim maksur. Seperti pada definisi tadi, isim maksur mengandung 3 unsur, yakni pertama harus isim, kedua harus mu'raf, dan ketiga harus diakhiri dengan alif lazimah. Di bawah ini ada contoh, ada isim maksur dan ada yang bukan isim maksur. Yang saya kasih warna biru ini adalah isim maksur. Contoh adalah al-huda, al-asha, al-mustasfa. Sedangkan yang saya kasih warna merah ini bukan isim maksur. Pertama, yas'a. Dia bukan isim maksur karena dia adalah fi'il. Dan kedua, ala. Dia bukan isim maksur karena dia adalah harf. Dan yang terakhir, mata. Dia juga bukan isim maksur karena dia mabni. Asal alif lazimah. Alif lazimah pada isim maksur berasal dari pertama pertukaran huruf wawu atau ya, dan kedua merupakan tambahan sebagai ciri tanis. Nah, untuk mengetahui apakah itu dari pertukaran huruf wawu atau ya, dilihat dari bentuk musannanya. Contoh di sini al-aso. Bentuk musannanya adalah asowani. Jadi disimpulkan bahwa huruf alif lazimah di sini asalnya adalah wawu. Contoh lain, al-fata. Bentuk musannanya adalah fatayani. Jadi kalau begitu disimpulkan bahwa al-fata ini alif lazimahnya berasal dari huruf ya. Dan yang terakhir yang merupakan tambahan sebagai ciri tanis, yaitu husna, di mana mudzakarnya adalah hasanun.
Penulisan alif lazimah. Alif lazimah ditulis seperti huruf ya atau juga disebut alif maksurah, atau ada yang menyebut alif bengkok atau alif bingkeng apabila pertama isim yang terdiri dari 3 huruf dan asal alif lazimahnya adalah ya. Contoh di sini al-huda. Bentuk musananya al-hudayani, sehingga alif lazimah di situ asalnya adalah ya. Oleh karena itu ditulis dalam bentuk alif maksurah atau alif bengkok. Yang kedua, apabila isim yang terdiri dari 4 huruf atau lebih, seperti busro, mustasfa, maka alif lazimahnya semuanya di sini ditulis dalam bentuk alif bengkok. Yang kedua, alif lazimah dituliskan dengan alif tegak atau tawilah jika isim terdiri dari 3 huruf dan asal alif lazimahnya adalah wawu. Contoh di sini ar-rubawani, maka penulisannya adalah ar-ruba dalam bentuk alif tegak. Selanjutnya isim maksur dalam keadaan nakiroh. Nah, isim maksur termasuk isim yang bisa menerima tanwin, kecuali yang termasuk dalam isim ghairu munsorif. Dalam keadaan nakiroh, huruf alif lazimah tetap ada dan yang ditanwinkan huruf sebelum alif lazimah. Perhatikan cara penulisannya di bawah ini. Al-huda, hudan. Al-fata, fatan. Al-mustasfa, mustasfan. Sekarang kita akan membahas isim maksur ditinjau dari bilangannya, yakni jamak mudzakkar salim, musanna dan muannasnya. Isim maksur jamak mudzakkar salim dibuat dengan cara mengganti alif lazimahnya dengan tanda i'rab mudzakkar salim, yaitu dengan wawu dan nun dalam keadaan rofa dan ya dan nun dalam keadaan nasab dan jar. Contoh di sini Mustafa dalam keadaan rofa menjadi mustafauna, dan dalam keadaan nasab dan jar menjadi mustafaina. Yang perlu kita perhatikan di sini bahwa fa-nya tetap berharokat fathah. Itu merupakan ciri dari isim maksur. Isim maksur musanna. Isim maksur tasniyah dibentuk dengan cara sebagai berikut. Jika alif lazimah terletak pada posisi ketiga, atau dengan kata lain kalimatnya terdiri dari 3 huruf, maka untuk membentuk isim maksur musanna, alif lazimahnya dikembalikan dulu pada asalnya, lalu ditambah alif dan nun dalam keadaan rofa, ditambah ya dan nun dalam keadaan nasab dan jar. Contoh di sini al-fata, maka dalam keadaan
rofa menjadi al-fatayani. Dan dalam keadaan nasab dan jar menjadi al-fatayaini. Karena apa? Karena alif lazimahnya itu asalnya adalah ya. Contoh kedua, al-aso. Alif lazimahnya ini asalnya adalah huruf wawu. Maka bentuk musananya dalam keadaan rofa adalah al-asawani. Dan dalam keadaan nasab dan jar menjadi al-asawaini. Yang kedua, untuk isim maksur yang terdiri dari 4 huruf, maka alif lazimahnya dijadikan ya, lalu ditambah alif dan nun jika dalam keadaan rofa, ditambah ya dan nun jika dalam keadaan nasab dan jar. Contoh di sini, al-mustafa menjadi al-mustafayani dalam keadaan rofa, dan al-mustafayaini dalam keadaan nasab dan jar. Begitu juga al-mustafa menjadi al-mustafayani dalam keadaan rofa, dan al-mustafayaini dalam keadaan nasab dan jar. Isim maksur jamak muannas salim dibuat dengan cara mengembalikan alif lazimah pada bentuk asalnya, lalu ditambah dengan alif dan ta. Nah, ini insya Allah paling mudah untuk membentuk jamak muannas salim. Contoh, al-aso asalnya juga wawu menjadi al-asawatu, al-asawati, al-asawati. Al-fata asalnya adalah ya menjadi al-fatayatu, al-fatayati, al-fatayati. Rofa, mansub, jar. Idhofah isim maksur. Untuk mengidhofahkan isim maksur, kita punya cara-cara sebagai berikut. Bila ketemu dhamir, maka alif maksurah diganti dengan alif tawilah. Contoh di sini fatan ketemu dengan dhamir na, maka menjadi fatana, semacam itu. Jadi alif maksurah di sini diganti dengan alif tawilah. Kemudian yang kedua, bila ketemu dhamir ya mutakalim, maka ya mutakalim difathahkan. Contoh di sini fataya, pemudaku. Bedakan di sini dengan kitabun menjadi kitabi, manzilun menjadi manzili. Terakhir, bila ketemu isim, maksudnya selain dhamir tadi dan selain ini ya, maka alif maksurah di sini dibiarkan atau ditetapkan. Seperti di sini fata makata, maka alif maksurahnya tetap di sini. Kita bisa lihat contoh di dalam Al-Quran. Ini surah Al-Baqarah ayat
38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Hudan menjadi hudaya karena ada ya mutakalim di sini. Nah, contoh untuk yang ini di dalam surah Al-Quran, ini saya ambil surah Al-An'am ayat 71. Qul inna hudallahi huwal huda. Lihat di sini alif maksurahnya tetap karena ketemu lafdzul jalalah. Terakhir adalah i'rab isim maksur. Untuk itu kita perlu tahu dulu tanda i'rab isim maksur. Tanda i'rab isim maksur, rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, nasabnya dengan fathah muqaddarah, dan jarnya dengan kasrah muqaddarah. Semua muqaddarah karena huruf alif tidak mungkin diberi harokat ta'adur. Contoh di sini dalam keadaan marfu, dahaba al-fatah. Dalam keadaan mansub, qabaltu al-fatah. Dalam keadaan majrur, salamtu alal fatah. Nah, di bawah ini saya beri contoh untuk sebuah jumlah mufidah. Dahaba Mustafa ilal madrasati. Dahaba fi'lun madin mabniun alal fathi. Mustafa fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alifi mana'a min duhuriha ta'addur. Jadi harus ada klausal mana'a min duhuriha ta'addur. Jadi tidak dimunculkan dhammah muqaddarah ini karena terlarang. Kemudian ila harfu jarin mabniun ala sukuni. Al madrasati majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'anahu minal ismil mufradi. Seperti itu. Untuk yang dalam keadaan mansub dan majrur, silahkan dikiaskan. Demikian bahasan kami tentang isim maksur. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Syukron lakum jami'an alal musyahadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.